Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Noralin Rizky dengan NIM 34 2019-020. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Indriani dengan NIM 34 2019-022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septulisa Fitri dengan NIM 34 2019-013. Pada video kali ini, kita akan melakukan praktikum genetika yang berjudul simulasi berangkai dan pindah silang. Baiklah, di sini cara kerja yang pertama yaitu kita buat dulu bentuk stand dari gumpalan plastisin yang sudah kita punya, yaitu sebanyak 2 buah dengan warna yang sama dan 2 buah stand dari warna yang berbeda. Nah, dengan demikian ada 4 stand kromatit, dimana di sini yaitu ada merah dan juga warna hijau. Kemudian cara kerja yang kedua yaitu kita beri tanda lokasi sentromer dengan menggunakan lilin yang sudah kita punya. Nah, kemudian kita buat konfigurasi yang terjadi pindah silang mengikuti masing-masing ketentuan. Dimana yang pertama di sini ada fragmen B yaitu pindah silang tunggal 2-3. Nah, yang pertama itu kita silangkan dulu kromosom nomor 2 pada fragmen B dan kromosom nomor 3 pada fragmen B juga. Nah, seperti ini kita silangkan pada fragmen B-nya antara 2 dan -3 seperti ini. Nah, selanjutnya kalau sudah kita silangkan seperti ini, kita putuskan kromosom yang sudah kita silangkan tadi, tepatnya pada fragmen B. Ini juga di sini. Nah, lalu kita sambungkan kembali kromosom 2 dan 3. Seperti ini. Nah, maka untuk kromosom 2 dan 3 ini alel B besar dan B kecilnya akan berubah, dimana untuk kromosom 2 ini alelnya B besar, setelah disilangkan akan berubah menjadi B kecil. Lalu setelah itu kita tuliskan pada nomor 2 dan nomor 3. Nah, kemudian setelah disilangkan dengan kromosom 2 maka akan berubah menjadi B besar. B besar. Nah, dimana setelah kita pindah silangkan maka hasil pindah silang pada fragmen B ini, dimana sentromer yang awalnya belum membelah ini akan membelah menjadi 4 sentromer. Nah, seperti ini. Kemudian maka untuk hasil akhirnya ini untuk sentromer 1 ini terdiri dari alel A besar, B besar. Untuk yang kedua itu A besar, B kecil. Yang ketiga itu A kecil, B besar, dan yang keempat itu A besar, B kecil. Baiklah, selanjutnya yang kedua kita akan menyilangkan pindah silang ganda pada fragmen B dan juga C, dimana itu 2-3 dan 2-3, dimana kita akan menyilangkan kromosom pada fragmen BC. Nah, disilangkan pada kromosom nomor 2 dan nomor 3.
Nah, nanti seperti ini. Nomor 2 pada fragmen D seperti ini. Lalu 2-3 pada fragmen C. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita pindah silangkan, itu kita putuskan pada kromosom kedua dan ketiga pada fragmen B dan 2 dan 3 pada fragmen C. Maka nanti hasilnya akan kita putuskan pada fragmen B yaitu kromosom 2 dan 3 dan fragmen C yaitu 2-3. Seperti ini nanti. Lalu kita sambungkan kembali. Nah, setelah kita putuskan kromosom kedua dan ketiga pada fragmen B dan 2 dan 3 pada fragmen C. Nah, lalu kita sambungkan seperti ini. Nah, di sini kita sudah lakukan pindah silang. Maka setelah lakukan pindah silang ini sentromer akan membelah menjadi 4. Maka di sini sentromernya ada 4. Nah, setelah itu terjadi pindah silang, maka pada kromosom kedua ini alel B besar ini menjadi B kecil. Jadi B kecil dari B besar jadi B kecil, dan setelah kita silangkan pada kromosom B ini dari B kecil menjadi B besar. Nah, pada kromosom kedua alel C besar ini menjadi C kecil dan alel C kecil pada kromosom ketiga ini menjadi C besar. Nah, maka hasil pada kromosom 1 ini terdapat A besar, B besar, C besar. Kromosom kedua itu A besar, B kecil, C kecil. Dan kromosom ketiga itu A kecil, B besar, C besar. Kemudian yang keempat A kecil, B kecil, C kecil. Ini untuk fragmen B, C, pindah silang ganda 2-3 dan 2-3. Nah, itu saja untuk penjelasan pada pindah silang yang kedua. Selanjutnya kita akan melakukan pindah silang yang ketiga. Nah, baiklah, yang ketiga yaitu kita akan melakukan pindah silang ganda pada fragmen BC yaitu 2-3 dan 3-4. Nah, yang pertama kita silangkan dulu pindah silang yang kedua dan ketiga, lalu kita silangkan kembali kromosom 3 dan -4. Yang pertama yaitu kita silangkan dulu fragmen B yaitu pada nomor 2 dan nomor 3. Seperti ini kita silangkan. Selanjutnya kita silangkan kembali yaitu fragmen C yaitu pada kromosom nomor 3 dan nomor 4. Kita silangkan seperti ini. Kita luruskan jika dia miring-miring seperti ini. Nah, setelah kita silangkan kromosom 2 dan 3 pada fragmen B, kemudian kita juga sudah silangkan kromosom 3 dan 4 pada fragmen C. Lalu setelah kita pindah silangkan, kita potong pada fragmen B dan juga pada fragmen C, yaitu pindah silang nomor 2 dan 3 dan 3-4. Kita potong seperti ini, lalu kita sambungkan kembali. Nah, kita sambungkan seperti ini, kembali seperti semula. Kita sambungkan, rapikan,
Nah, maka nanti hasil akhirnya itu akan mendapatkan hasil pada kromosom 1 itu memiliki alel yaitu A besar, B besar, C besar, A besar, B besar, C besar. Kemudian yang kromosom kedua itu alelnya A besar, B kecil, C kecil. Kemudian yang kromosom ketiga alelnya itu A kecil, B besar, C besar. Lalu yang keempat, kromosom keempat itu A kecil, B kecil, C kecil. Nah, inilah hasil persilangan pada fragmen B pindah silang ganda 2-3, 3-4. Nah, baiklah teman-teman, sini kita memasuki ke pindah silang yang keempat, yaitu pada fragmen B pada pindah silang ganda pada kromosom nomor 2-3 dan 1-4. Di sini juga sudah disiapkan plastisinnya, sudah dibuat memanjang seperti ini. Nah, di sini kita akan silangkan yaitu pada fragmen B yaitu 2 dan -3. Nah, kita pindah silangkan seperti ini pada fragmen B nomor 2 dan juga nomor 3. Lalu kita pindah silangkan kembali yaitu pada fragmen B itu nomor 1 dan juga nomor 4 seperti ini. Nah, kita rapikan, kita luruskan seperti ini. Nah, setelah kita lakukan pindah silang seperti ini, maka setelah terjadi pindah silang, sentromer yang awalnya 2 itu akan membelah menjadi 4 seperti ini. Untuk hasilnya setelah lakukan pindah silang ini, maka untuk kromosom 2 itu alel B besar itu berubah jadi B kecil. Jadi yang ini B kecil. Nah, untuk kromosom 3 itu dari alelnya dia kecil, alel B kecil menjadi B besar. Nah, untuk kromosom 1 itu alel B besarnya akan berubah jadi B kecil. Nah, sedangkan untuk kromosom nomor 4 itu alel B besarnya B kecilnya ini akan berubah menjadi B besar. Nah, maka hasil akhirnya pada pindah silang kali ini yaitu pada kromosom 1 itu alelnya A besar, B kecil. Yang kromosom kedua itu A besar, B kecil. Yang kromosom ketiga yaitu A kecil, B besar. Dan yang keempat itu A kecil, B besar. Nah, mungkin itu saja untuk penjelasan pada fragmen keempat yaitu pindah silang ganda kromosom nomor 2-3 dan 1-4. Nah, teman-teman, selanjutnya di sini kita akan memasuki pindah silang yang kelima yaitu pada fragmen B, BC pada kromosom 1-3, 2-4 dan 2-3. Yang pertama, kromosom 1 dan 3 pada fragmen B. Kita silangkan yang 1 ke 3 pada fragmen B. Terus kemudian kita silangkan juga kromosom 2 yaitu 2 dan -4 pada fragmen B. 2 fragmen B ke 4. Nah, kita silangkan seperti ini. Kita luruskan. Nah,
ini 4/2 seperti ini. 2/-3 pada fragmen C. 2/3 pada fragmen C. Seperti ini, dimana sentralmennya itu dari yang dipersilangkan itu ada 2, setelah disilangkan ini ada 4. Pindah silang yang kelima ini sangat unik, dimana terdapat 3 kali pindah silang. Nah, hasil akhir dari pindah silang ganda pada fragmen B, B, C yaitu pada. Nah, maka hasil akhir yang didapat yaitu pada kromosom 1 itu A besar, B kecil, C besar. Kemudian yang kromosom kedua itu A besar, B kecil, C kecil. Kemudian yang ketiga yaitu A kecil, B besar, C besar. Dan yang kromosom keempat yaitu A kecil, B besar, C kecil. Nah, setelah disilangkan, kita potong yaitu pada kromosom 1 dan 3 pada fragmen B, kemudian kromosom 2 dan -4 pada fragmen B, dan juga kromosom nomor 2 dan -3 pada fragmen C. Lalu setelah kita potong, kita sambungkan kembali kromosom yang sudah kita potong tadi. Kita rapikan, luruskan seperti ini. Baiklah, pada gambar ke-1, gametnya berjumlah 4 dengan nilai pindah silangnya menggunakan rumus jumlah tipe rekombinan per jumlah individu 2/4 dikalikan dengan 100%, maka hasilnya 50%, di mana 50% ini merupakan jumlah tipe rekombinan pada gambar 1 tersebut. Pada gambar kedua, nilai pindah silangnya yaitu jumlah tipe rekombinannya 2 per jumlah individunya ada 4 dikalikan dengan 100%, maka hasilnya 50%, di mana 50% berarti keseluruhan jumlah tipe rekombinan pada gambar 2 tersebut. Pada gambar ketiga, nilai pindah silangnya yaitu jumlah tipe rekombinannya ada 3 per jumlah individunya ada 4, jadi dikalikan dengan 100%, maka hasilnya 75%. Hal itu berarti 75% itu merupakan nilai tipe rekombinan pada gambar 3 tersebut. Pada gambar keempat, nilai pindah silangnya yaitu jumlah tipe rekombinannya ada 4 per jumlah individunya ada 4 dikalikan dengan 100%. Maka hasilnya pada gambar 4 tersebut 100% merupakan tipe rekombinan. Pada gambar kelima ini, nilai pindah silangnya jumlah tipe rekombinan ada 4 per jumlah individunya ada 4 dikalikan dengan 100%, maka hasilnya 100%. Nah, hal itu berarti bahwa pada gambar tersebut 100% merupakan tipe rekombinan.